Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan kuliah tentang etika profesi dan hukum. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu dasar dari etika, kemudian pengembangan kepribadian, terus profesi dan hukum. Apa sih etika? Pengertian dari etika secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak atau sikap atau tingkah laku manusia, kebiasaan dan cara berpikir. Dalam bahasa Indonesia, kata etika itu berarti kebiasaan baik atau norma-norma baik. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika mempunyai 3 arti, yaitu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban dari moral atau akhlak. Kemudian, yang kedua, etika itu merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai yang mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika itu merupakan suatu istilah yang sekurang-kurangnya mengandung 2 arti, yaitu sebagai pedoman nilai baik atau buruk tingkah laku manusia dan sebagai ilmu yang mengkaji pedoman baik buruknya perilaku manusia tersebut yang menyangkut nilai-nilai, prinsip-prinsip, norma-norma moral yang dipakai sebagai pegangan umum untuk menentukan benar atau salah tindakan manusia sebagai manusia. Jadi, pada intinya, etika itu merupakan usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan membatasi tingkah laku manusia. Etika sangat berkaitan erat dengan perkataan atau istilah moral. Nah, moral sendiri itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang dalam bentuk jamaknya adalah moses, yang berarti adalah adat atau kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Nah, etika dan moral itu mempunyai pengertian yang hampir sama, tetapi dalam praktek di kehidupan sehari-hari ada perbedaan, yaitu moral atau moralitas adalah suatu penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika itu adalah merupakan kajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Nah, moral itu merupakan salah satu dari norma moral. Nah, norma moral itu didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari moral yang mengacu pada nilai-nilai moral. Sedangkan moralitas itu adalah menyangkut kualitas watak pribadi manusia, bukan sekedar menyangkut kualitas kemampuan saja. Norma itu selain norma moral yang secara tidak tertulis tentang baik buruknya perilaku manusia, ada norma lain yaitu norma sopan santun,
norma hukum yang bisa secara tertulis maupun tidak tertulis, dan norma agama yaitu sebagai aturan untuk salah satu penganut agama tertentu. Penilaian terhadap norma moral itu merupakan penilaian yang menyangkut kemanusiaan seseorang secara keseluruhan dan bukan berdasarkan prestasi di bidang tertentu dalam hidup. Istilah yang ada lagi selain etika yang berarti memiliki daya ikat dan masa berlaku yang sangat universal atau sangat menyeluruh. Etika lebih menekankan pada pandangan mengenai bagaimana manusia seharusnya hidup untuk mewujudkan kebiasaan dan menghindari kejahatan. Sedangkan ada istilah lain yaitu etiket yang berarti norma atau aturan sopan santun dalam hidup dan pergaulan sehari-hari yang berlaku pada lingkungan masyarakat dan kebudayaan tertentu. Etika itu mempunyai dua objek. Yang pertama yaitu objek material. Objek material merupakan tingkah laku atau tindakan dari manusia yang mencerminkan manusia sebagai manusia. Manusia sebagai manusia atau the human act atau tindakan khas manusia itu merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan bebas. Jadi tindakan ini merupakan tindakan yang disadari, diinginkan, dimengerti, dan dikehendaki oleh manusia. Objek yang kedua yaitu objek formal, yaitu segi baik buruknya atau benar salahnya tindakan manusia, yaitu penilaian untuk tindakan tersebut sebaiknya menggunakan tolak ukur yang disebut dengan norma moral. Nah, pembahasan yang kedua yaitu akan membahas tentang pengembangan kepribadian. Nah, pengembangan kepribadian kepribadian itu sendiri apa sih? Yaitu suatu aspek kejiwaan yang dimiliki seseorang dan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Nah, kepribadian seseorang itu meliputi apa sih? Meliputi sikapnya, perilakunya, tutur bahasa individu. Nah, ukuran dari kepribadian itu akan terlihat dari apa? Dari penampilan, cara bergaul, dan bekerja sama. Pengembangan diri seseorang itu juga bisa diterapkan dalam praktik profesi atau dalam suatu lingkup pekerjaan. Nah, apa saja sih itu? Yaitu menerapkan cara berinteraksi yang menyenangkan. Interaksi yang menyenangkan itu seperti apa? Saat kalian mempunyai klien misalkan ya sebagai ahli gizi, kalian harus menjadi suatu pribadi yang menyenangkan, yang bisa menjadi teman untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian, untuk mengembangkan penampilan dan keterampilan dari cara berpikir atau kemampuan berpikir seseorang. Nah, itu banyak cara, yaitu misalkan dari pelatihan, kemudian dari workshop, mengikuti seminar, dan sebagainya. Kemudian
mengenali diri, yaitu baik kelebihan yang dimiliki dan kekurangan yang dimiliki. Untuk apa sih? Saat kalian mengetahui dari kelebihan diri kalian, maka kalian akan bisa mengembangkan kemampuan kalian berdasarkan kelebihan yang kalian miliki. Sedangkan untuk kekurangan kalian itu kalian bisa untuk memperbaiki atau meminimalisir dari kekurangan itu. Nah, kemudian cara pengembangan diri yang lain yaitu mempererat persahabatan. Kenapa? Karena saat kalian mempunyai sahabat yang banyak, kalian mempunyai relation yang banyak, akan mempermudah saat kalian ingin melakukan suatu tindakan. Nah, kemudian kalian harus tahu apa sih sikap yang harus kalian hindari agar saat kalian berinteraksi dengan seseorang itu kalian tidak melakukan sesuatu yang mengecewakan atau sesuatu yang menyinggung perasaan seseorang. Kemudian menciptakan pribadi yang berbudi. Itu seperti apa? Seperti cara berteman yang baik, kemudian melakukan pengembangan diri sesuai profesi, dan tidak melakukan nepotisme, KKN. Nah, profesi itu ada beberapa pengertian. Profesi itu apa sih? Nah, profesi itu merupakan pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pendidikan yang khusus di tingkat tinggi, yang biasanya memiliki kode etik guna memperjelas perannya dalam suatu masyarakat. Ada juga pengertian etika, yaitu suatu pekerjaan yang membutuhkan kecakapan, kemampuan, keahlian, serta menuntut latihan dan pendidikan tingkat tinggi. Bekerja dengan menggunakan kecerdasan dan intelektual, serta memerlukan sikap kerja yang beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, baik itu keterampilan atau kejurusan tertentu. Jadi, profesi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu profession, yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Jadi, suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Tidak semua pekerjaan itu disebut profesi karena memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan secara khusus. Jadi, pekerjaan itu tidak sama dengan profesi. Suatu profesi sudah pasti menjadi suatu pekerjaan, namun pekerjaan belum tentu menjadi profesi. Nah, profesi itu memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Jadi, profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya itu memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Ciri dari profesi itu menekankan pada teknik intelektual dalam pelayanannya, misalkan pelayanan ahli gizi. Kemudian menuntut latihan-latihan khusus yang relatif lama seperti pengambilan profesi. Para anggota memiliki otonomi yang luas dalam melaksanakan keahliannya.
Kemudian dia menekankan pada pengabdian daripada keuntungan ekonomi dan mempunyai kode etik yang jelas bagi anggotanya. Ada asosiasi atau organisasi profesi. Nah, sebagai ahli gizi seperti organisasi profesinya seperti Persagi seperti itu. Nah, kemudian ada juga pengakuan dari masyarakat sebagai suatu profesi. Kemudian ada perhatian yang pada profesional terhadap pelaksanaan profesi, misalkan ada sanksi dan perlunya ada suatu lisensi. Nah, mempunyai hubungan dengan profesi lain. Kenapa mempunyai hubungan dengan profesi lain? Karena kalian harus bekerja sama dengan profesi yang lain. Nah, profesionalisme itu apa sih? Profesionalisme adalah komitmen para profesi, yaitu komitmen profesional terhadap profesinya. Nah, komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan diri sebagai tenaga profesional, usaha yang terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional. Nah, jadi suatu profesionalisme itu adalah suatu komitmen dari anggota suatu profesi untuk meningkatkan kualitas kerjanya secara profesional. Jadi, profesionalisme itu adalah perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan atau sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaannya. Profesionalisme itu mempunyai 4 ciri, yaitu memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang atau kemahiran dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan menganalisis suatu masalah yang dikaitkan dengan pekerjaannya, memiliki sifat yang berorientasi ke depan, memiliki sifat yang mandiri, berdasarkan keyakinan yang akan mempengaruhi kemampuan pribadi. Nah, gizi sebagai suatu profesi yaitu profesi kesehatan yang terdiri dari anggota-anggotanya yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan. Apa sih keterampilan yang dibutuhkan sebagai profesi gizi atau nutrisionis? Yaitu asuhan gizi klinis, melaksanakan penyelenggaraan makan institusi, pelayanan gizi masyarakat, melakukan penyuluhan gizi, serta menyediakan pelatih sebagai konsultan gizi. Nah, di situ terlihat bahwa semua mata kuliah kalian, baik dari semester 1 sampai semester sekarang sampai akhir semester, itu semua menuntut kalian untuk bisa melakukan asuhan gizi klinis, penyelenggaraan makanan institusi, kemudian pelayanan gizi masyarakat. Nah, kemudian ahli gizi
itu sebagai tenaga yang profesionalisme. Itu seperti apa sih? Yaitu suatu ahli gizi yang memberikan layanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesial atau spesialis. Spesialis apa sih? Spesialis gizi. Kemudian memulai jenjang pendidikan yang menyiapkan tenaga profesional atau melalui pendidikan gizi. Keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. Saat suatu profesi itu hanya dianggap sebagai profesi oleh ikatannya saja, belum di masyarakat, maka itu belum sepenuhnya menjadi profesionalisme atau suatu profesi yang diakui. Mempunyai wewenang yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. Mempunyai peran dan fungsi yang jelas, yaitu untuk menjaga asuhan gizi. Kemudian mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya. Mempunyai organisasi profesi, yaitu seperti Persagi. Memiliki etika ahli gizi, memiliki standar praktek sebagai ahli gizi, memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai kebutuhan pelayanan, memiliki standar yang berkelanjutan sebagai wahana pengembangan profesi, yaitu melalui pelatihan, pendidikan gizi, workshop, seminar. Ada juga istilah etika profesi. Apa sih itu etika profesi? Yaitu suatu sikap hidup dengan keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Ada juga istilah kode etik profesi. Itu adalah suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesionalitas secara tertulis dan secara tegas menyatakan apa yang benar dan yang baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Nah, etika profesi itu merupakan sarana kontrol sosial bagi suatu masyarakat atas profesi yang bersangkutan dan mencegah campur tangan pihak lain dari organisasi profesi yang lainnya tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Jadi, ini merupakan paparan kita sampai akhir tentang etika profesi dan hukum. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.